Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis. Saham-saham terbaik minggu lalu, pilihan Bapak dan Ibu. Jadi kita akan analisa saham-saham hasil voting dari Alert Robot mulai hari Senin tanggal 20 Januari sampai hari Kamis tanggal 23. Kebetulan baru selesai libur panjang ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya juga baru pulang nih liburan kemarin. Nggak jauh-jauh, cuman ke Bandung, tapi macetnya luar biasa. Tapi tidak apa-apa lah ya, karena mengajak keluarga. Kalau kita lihat Bapak Ibu, weekly review minggu lalu, kebetulan kita hari Senin, Selasa, Rabu ada libur, jadi alertnya itu kosong untuk minggu depannya. Jadi minggu yang lalu kita akan lihat mulai tanggal 20 itu kebetulan rame kemarin itu. Sebelumnya juga minggu sebelumnya juga rame. Kita perbankan udah bergerak duluan, sekarang gantian. Yang bergerak berapa sektor agak mix ya. Tanggal 20 kita ada beberapa alert, tanggal 21 juga ada, tanggal 22 juga ada, tanggal 23 juga ada. Nah, dari banyaknya alert ini kita pilih 10 lalu kita berikan voting di Telegram channel dan Bapak Ibu vote ya. Jadi ini memang pilihan dari Bapak dan Ibu berdasarkan alert yang muncul kan. Mungkin alert ini tidak semua juga yang potensial dan tidak semua juga yang menarik bagi Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan untuk weekly stock analysis ini kita datanya sudah weekly, sudah mingguan, jadi sudah mantap lah lihat mingguannya. Untuk alert hari Kamis, yaitu tanggal 24 Desember, sudah dibuat di aftermarket close ya Bapak Ibu. Jadi tanggal 20 sampai 23 kita ambil 10 ya, 10 lalu kita bikin voting. Bapak Ibu pilih, akan kita analisa 5 terbanyak vote terbanyak. Belum tentu menarik tentunya, tapi harus kita analisa. Oke Bapak Ibu, untuk singkatnya disclaimer on, Bapak Ibu silahkan join Telegram channelnya. Bapak Ibu bisa scan QR ini, Bapak Ibu scan QR pakai Google Lens juga bisa, atau di deskripsi video nanti saya berikan alamat linknya. Sosial media juga jangan lupa untuk follow. Sekali lagi disclaimer on ya Bapak Ibu, tidak boleh request analisa saham karena memang Bapak Ibu silahkan dipilih alertnya ya. Oke, ini dia untuk hari Jumat 28 Januari kita sudah bahas dia di aftermarket close analysis. Silakan ditonton, linknya juga nanti akan saya berikan di deskripsi video. Untuk informasi workshop hari Sabtu tanggal 1 Februari, insya Allah kita akan bertemu Bapak Ibu untuk yang mendaftar trading as business. Ini untuk level basic dan intermediate. Tapi saya lihat pesertanya sudah advance ya Bapak Ibu. Saya lihat sudah karena kan ada juga Twitternya, sudah ada juga streamnya juga berapa orang saya lihat sudah berapa tahun yang lalu. Jadi agak advance ini. Kalau minggu kemarin mereka pesertanya itu ada yang belum buka account juga. Jadi range-nya sangat luas. Ada yang sudah bertahun-tahun sama yang belum buka account juga ada. Memang ini basicnya adalah level intermediate. 8 orang cukup saya rasa, banyak pertanyaan dan orangnya datang dari Semarang, datang dari luar kota. Ini juga untuk minggu depan ada. Ada juga yang resiting yang sudah ikut sebelumnya kelas basic sekarang pengen ikut lagi. Nah, untuk level advance tanggal 8 sampai 15 kita juga sudah buka Bapak Ibu yang berminat dengan volume price analysis, kita akan belajar Wyckoff, kita akan melihat strukturnya gimana dan berdasarkan pengalaman saya ya, saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia. Wyckoff ini sudah saya uji sejak tahun 2010 lah, 2008 saya sudah belajar, 2010 saya sudah mulai pakai Wyckoff sampai sekarang. Nanti kita akan belajar di kelas bersama untuk level advance-nya. Jadi setelah ikut level basic baru bisa ikut level advance karena kita sudah tidak berbicara risk management, sudah tidak bicara dengan saham-saham yang nyangkut lagi, sudah tidak. Nah, di sini untuk level advance bagaimana kita trading pasar saham Indonesia secara logik. Nanti penjelasannya logik. Kalau nggak logik bisa komplain di kelas. Oke. Nah, ini hasil votingnya Bapak Ibu. Ya, ini dia ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ini 233 ya. Kita ada 164 suara yang masuk. Mungkin banyak yang libur juga ya, atau memang tidak pegang. Banyak yang pegang perbankan. Jadi 164 suara. Ini pilihan terbanyak ada di Telkom. Jadi Telkom tuh alertnya hari apalah lupa saya. Lalu kedua ada BRIS, lalu PGO, Aces dan Java ya. Jadi total 164 suara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memilih Akra, Aman, Era, INKP dan MDKA. Jadi silakan nanti yang Bapak Ibu
memilih saham ini, mohon maaf, karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu bisa nanti lakukan sendiri analisa. Caranya sama nanti ya. Apa bedanya aftermarket close dengan weekly stock analysis? Sebenarnya sama saja, analisa saya begitu-begitu. Kalau Bapak Ibu nonton analisa saya sama saja, cuman kalau weekly stock analysis yang pasti weekly-nya sudah valid, volumenya ya. Kebetulan karena kita analisanya adalah volume price analysis ya, VPA, price discount everything volume validate. Nah, kalau pakai weekly, volumenya tidak valid, susah ya. Jadi kita mau analisa volumenya tidak valid. Kenapa? Belum cukup umur ya, belum cukup waktunya, belum cukup karena belum hari Jumat. Nah, sekarang dia hari Jumat sudah ada. Dan kalau nggak salah tidak ada libur ya kemarin. Nah, minggu depan nih cuma ada liburnya. Lalu, nah kalau kebetulan dari pengalaman saya, ya sejak tahun 2010 sudah pakai Wyckoff ini, dia Wyckoff itu berjalan di weekly. Weekly ya. Jadi kalau ada yang pakai 5 menit mau pakai Wyckoff bisa saja, tapi nggak tahu, saya belum uji coba. Kalau baca buku anak calling, dia trading forex pakai 1 jam ya, sampai 5 menit ya. Bisa-bisa saja kan, nggak ada masalah. Struktur itu fraktal bentuknya. Jadi dia struktur besar akan ada di struktur kecil. Oke, jadi kita akan lihat dari Wyckoff ya untuk bedanya weekly analysis dengan after market close. Kalau after market close ya dia setelah market tutup. Kalau weekly dia fokus menggunakan data weekly dan fokus ke membaca Wyckoff-nya. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu teorinya ya. Jadi teori ini nanti Bapak Ibu bisa dapat lebih detail di workshop kelas advance. Jadi Wyckoff itu terbagi 4, tapi fokusnya biasanya kita Wyckoff itu lebih fokus penjelasannya ke fase akumulasi, ya ini skematiknya, dan nanti ada fase distribusi. Dia mengatakan bahwa fase akumulasi dan distribusi adalah di mana kita bisa membaca strong hand, atau kalau di buku Wyckoff itu dia mengatakan composite man. Kalau orang Indonesia mengatakan bandar ya, jadi namanya beda-beda tapi perilakunya sama. Jadi enaknya kita pakai Wyckoff itu semuanya dijelaskan secara sistematis, logik ya. Nah, secara ideal saham itu kalau bergerak di fase akumulasi dia akan mengalami namanya preliminary supply, lalu dia akan selalu dijebol karena ini adalah preliminary support ya, dijebol, baru ada selling climax, auto rally, secondary test. Ini disebut dengan fase A atau kita sebut dengan change of character. Lalu ada fase B. Fase B ini adalah kaosnya ya. Ini adalah kaos. Nah, ini adalah kaos, maka dia strong hand melakukan akumulasi di sini. Jadi ini, maaf nih. Jadi kita akan perlu menganalisa fase B secara detail. Tapi kalaupun ketinggalan, kita bisa lompat ke fase C, di mana ini yang kita tunggu. Kita sebut juga dengan the best price for buying. Kita bisa satu langkah di belakang bandarnya. Apalagi kalau ada identifikasi spring. Setelah itu dia akan ada fase D. Di sini kita akan ketemu namanya the best time for buying. Lalu ada second chance to buy. Nah, setelah dia selesai di fase ini, maka dia pindah ke fase E atau disebut dengan markup. Nah, markup akan mengikuti struktur market lebih detail. Dia keluar dari ranging, dia akan adalah low, high, high, low, higher, high. Jadi di sini patternnya sudah berjalan. Nah, kita belinya di daerah sini. Kita fokus menjadi saham-saham yang berada di daerah sini. Kalau di sini sudah tinggalkan saja ya. Kita cari yang lain yang fasenya masih berada di akumulasi. Begitu juga kalau fase distribusi, maka dia akan dimulai dengan preliminary supply, ya ini preliminary support, buying climax, auto rally, secondary test, maka disebut dengan fase A. Di sini kita punya fase B atau disebut dengan kaos. Lalu di sini ada UTAT ya, uptrust after distribution. Kalau di sini ada juga UTAT, uptrust, tapi di sini ada uptrust, tapi dia masih berjalan distribusinya. Bandar masih jualan barang, lalu dia ada uptrust, dia tes yang breakout di sini kena makan. Breakout trader dia makan, lalu di sini dia turun ke fase D. Ya, kalau kita mampu nanti kelas advance sudah bisa jualan di sini, maka kita selangkah di belakang bandar lah. Nah, dari di sini kita akan ketemu dengan namanya fase D atau the best time for selling. Setelah itu dia akan memberikan second chance to sell. Nah, setelah itu fase E. Udah selesai. Begitulah Wyckoff. Nah, nanti ini yang kita fokus di weekly ya, membaca ini. Kalau sudah berada di fase E, sudah kita akan tinggalin saja.
Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Saya akan berikan linknya di deskripsi video. Uh, untuk weekly stock analysis ini kita cek dulu weekly-nya composite ya. Jadi kita paham composite-nya seperti apa, weekly-nya kita buat dulu review-nya. Kemarin kan ada alert banyak, sekarang kita cek dengan langsung saja VPA weekly composite. Biar tidak berlama-lama ya, kita perlu tahu weekly-nya seperti apa. Jadi kalau kita lihat ini sudah dibahas di aftermarket close analysis. Kalau kita lihat Bapak Ibu kan dia sempat tertinggi. Nah ini ada bottoming. Kita lihat tidak ada sinyal VPA, volumenya di bawah rata-rata, spreadnya juga di bawah rata-rata. Dia sempat naik minggu lalu, terus mendekati akhir-akhir kita menjadi candlenya menjadi negatif, dia sempat lompat ya. Volumenya di bawah rata-rata memang 3 minggu 4 minggu terakhir sejak bulan Desember juga kita volumenya menghilang, belum muncul volume yang signifikan untuk mengangkat dia ke atas. Jadi patternnya ini masih berjalan Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari yang terakhir ya, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini lower low, ini adalah low terhadap high, ya low terhadap high. Nah ini kalau sempat dia turun di bawah lower low, kita tunggu di bawah ini. Tapi kalau dia tidak berhasil close di bawah 693, maka dia bottoming. Kita akan melanjutkan ke lainnya ya, Bapak Ibu, dia sudah bottoming. Sekarang masih berjalan strukturnya. Ya, ini kalau dia berjalan dan close, maka ini bisa menjadi uptrust struktur besar. Bahaya itu. Itu bahaya. Kalau jadi kan kita lihat ini adalah kalau ini jadi uptrust struktur besar, kan main weekly, maka dia bisa jatuh ke bawah. Ini adalah the best time for selling. Strukturnya begitu. Apa boleh buat lah ya, Bapak Ibu, ini struktur besar. Tapi kalau dia mantul, mungkin dia masih melanjutkan tren berikutnya. Sementara ini volumenya di bawah rata-rata 20 hari, tidak ada sinyal karena dia masih konsolidasi untuk di daily. Tapi di daily-nya menjadi kunci. Oke, kita cek dulu weekly. Hal yang krusial, kita pakai VBP weekly composite. Dia ada demand zone di bawah, makanya itu saya juga sedikit mulai agresif kalau dia turun. Harapan saya juga sih turun. Supaya turun apa? Ini kan tadi kita udah baca hello. Ini ada demand zone. Nah, kalau dia turun, kita harus siapkan ya. Kita harus dalam siaga. Nah, mudah-mudahan dia cucuk. Nah, mudah-mudahan kita buy on weakness di sini. Kalaupun gagal, kita stop loss-nya bisa di bawah ini, atau kita mau toleransi bisa di bawah ini stop loss-nya ya. Kalau saya sih, kalau dia baru beli kayak kemarin ya, beli di sini kena stop loss, buyback lagi. Kalau kena beli di sini, stop loss-nya di bawah ini saja nih. Yang candle hijau ini, nanti kita ambil. Kalau udah mulai ke bawah ini, exit dulu sebagian, nanti buyback lagi di bawah. Ya, ini demand zone. Ini yang membuat saya berani untuk buy on weakness kalau composite lagi melemah. Siapa tahu minggu depan melemah ya. Ini demand zone. Mudah-mudahan dia tes dulu. Kembali tes sekali, dua kali, mudah-mudahan ini kuat. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat daily. Sudah dibahas ya ini sebenarnya. Tapi untuk review saja. Ya, jadi kalau di weekly baru kita lihat ada perubahan. Ini high, ini low terhadap high. Nah, ini lower low terhadap high, lower low terhadap high, lower low. Ini warning. Karena dia tidak membentuk low terhadap high, tapi dia membentuk high. Ini menjadi low. Nah, ini balik lagi. Ini menjadi lower low. Nah, ini kan udah mulai berubah nih. Ini ciri-ciri change of character ya Bapak Ibu. Dia tidak membentuk new low, dia tidak membentuk new high. Oke, jadi di sini kita tinggal mencari demand zone saja. Ini gap sudah tutup. Ya, kita mencari demand zone. Candlenya merah, tapi volumenya jatuh. Kalau tadi candlenya merah, volumenya naik, kita kabur. Ini sudah dijelasin di aftermarket close analysis. Kita langsung saja kita lihat VBP composite. Kita lihat dulu. Ya. Ternyata di atasnya supply ya. Ini supply ini yang menahan dia tidak boleh naik. Naik, supply masuk dia tutup dulu. Ini ada demand zone. Kalaupun besok turun, mudah-mudahan ini bisa buy sedikit. Ini tentu ada demand zone ya. Kalau nggak ada demand zone dia nggak akan naik. Di bawah sini ada demand zone nih. Ini ada demand, mungkin sini beli sedikit. Ini mulai agak banyak kalau dia turun di bawah ya. Karena gap kita sudah tutup ini, udah enak.
Baik, kita mulai saham pertama hasil voting pilihan Bapak dan Ibu dengan vote terbanyak yaitu Telkom. Maka kita cek dulu alert TLKM. Telkom, Telkom ini alertnya fresh. Dia mungkin sudah bottoming Bapak Ibu. Bottomingnya kalau nggak salah 2.500 sekian lah, berapa lah ya Bapak Ibu. Karena saya mulai di bawah 2.600 itu mulai ada pasang buy on weakness kalau nggak salah. Sekarang kita cek dengan alertnya tanggal 22. Ya, dia muncul tanggal 22. Sebelumnya tidak ada, berarti ini fresh. Kita cek dengan Speedo TLKM. Dia berjalan pula ya Bapak Ibu. Karena ini hari libur. Dia netral Bapak Ibu. Tapi sama datanya nggak berubah. Kita cek dengan Speedo TLKM. Tanggal 28, tanggal 28, tanggal 29. Oh, dia kan otomatis nih. Netral masih. Jadi ini diabaikan dulu karena ini sebenarnya tanggal 24, tapi karena otomatis dia ngitung, robotnya otomatis, dia nggak ngecek data ya. Oke. Harusnya ini bisa datanya bisa di ini nih. Sekarang kita cek dengan netral dia speedometernya, kita cek dengan star TLKM, rotasi saham untuk Telkom, alertnya tanggal 22. Nah, Telkom, kalau kita lihat rotasi saham untuk daily, dia sempat masuk ke zona fear, tetapi setelah alert dia kembali masuk ke zona grid ya. Itu untuk daily, tanggalnya tanggal 24 ya. Speedometer ini perlu diperbaiki berarti. Kita cek dengan W star TLKM. Kita lihat weekly-nya. Nah, ini weekly sudah valid Bapak Ibu. Jadi dalam senyap, Telkom ini kita lihat dia menguat. Sebelumnya dia habis panik terlebih hope seminggu, berapa minggu yang lalu, 1, 2, 3, sebulan yang lalu dia sudah masuk ke hope dan sekarang dia sudah masuk ke grid. Maka dia dulu waktu kalau mau kita beli harusnya dia saat berada di sini nih Bapak Ibu. Saat dia berada panik tapi habis panik terbitlah hope ya. Sekarang sudah naik masuk ke grid. Kalau mau beli ya biarkan dulu. Mudah-mudahan dia resultantenya maksimum, dia bergerak sejajar diagonal ini. Maksimum dia power price-nya. Sekarang kita lihat VPA monthly TLKM. Kita lihat monthly-nya dulu, melihat struktur. Aduh, strukturnya tidak baik ya kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Tidak baik ini strukturnya. Ini kita kenal dengan namanya markup. Ya, kita berdasarkan data ya. Ini preliminary of supply. Ini adalah buying climax. Ini adalah auto rally. Ini adalah secondary test. Maka dia turun. Ya, ini harusnya di sebelah sini ya. Ini sign of weakness. Ini semacam uptrust. Ya, the best time for. Ini mungkin the best time for selling. Atau jadi dia sudah turun ke bawah. Jadi di sini penentuannya ini Bapak Ibu. Mungkin the best time for selling karena dia cucuk bawah. Ini kan mungkin dia bermain di weekly. Nanti kita lihat ya ini karena dia bermain di monthly ya. Jadi the best time for buying-nya, the best time for selling-nya tidak berlaku di sini. Umumnya berlaku di weekly. Tapi kalau disuruh bermain di siklus monthly, 2006-2017 dia sempat tertinggi, baru 2002 sempat juga mau tertinggi, sekarang dia turun. Nah, ini bisa melanjutkan siklus ke bawah. Saya tidak menjelek-jelekkan, tidak menakut-nakutkan, tapi strukturnya kan jelas nih. Secara lihat struktur ini marking up, ini mungkin distribusi. Kenapa saya katakan mungkin? Karena dia harus konfirmasi close di bawahnya baru dia markdown. Oke. Faktanya seperti itu. Apa boleh buat ya Bapak Ibu? Ini masih berjalan, belum valid untuk bulan Januari. Karena di sini ada rejection, ini rejection mungkin dia akan naik, itu kesempatan untuk exit ya. Apa boleh buat nih? Ya, ini naik, mungkin all time high ke sana, distribusi, ya dia ke bawah. Percaya suka nggak suka strukturnya seperti itu. Kita lihat weekly-nya, VPA weekly composite. Yang punya Telkom harus berhati-hati nih karena dari struktur Wyckoff umumnya kalau bermain di monthly valid. Nah, bagaimana di weekly? Di weekly ya dia sempat naik ya. Kok ini kok composite? Pantasan bingung. VPA weekly Telkom. Oke, monthly-nya berbahaya. Nah, kalau lihat di weekly markdown ya. Markdown. Ini mungkin 1, 2, 3, 4. Ini mungkin selling climax.
Ya, ini dia jebol, ini disebut dengan selling climax, ini mungkin preliminary support. Ini selling climax. Ini mungkin auto rally, ini secondary test. Nah, sekarang dia baru fase A ya. Nanti dia boleh kalau dia jebol bawah, struktur besarnya dia mewakili untuk markdown. Nah, biasanya dia naik dulu, Bapak Ibu, memberikan secondary test, second chance to sell. Ini kita ada gap, mungkin dia akan naik ke atas menuju gap. Kalau dari monthly-nya berat dilawan. Suka nggak suka, saya harus ngomong seperti itu. Batasannya adalah kalau turun di 2500 disarankan exit sajalah Telkom ini. Karena strukturnya kan kita bilang untuk weekly analysis kan kita fokus ke struktur. Oke, kita lihat sinyalnya tidak ada untuk hari minggu ini, volumenya di bawah rata-rata juga. Jadi dia kalau sempat close di atas ya kesempatan lah mungkin itu second chance to sell. Oke. Kalau main di sini target jual di mana? Ya 4000 kita makan ini Bapak Ibu karena dia ada supply zone di sini 4000 kita makan. Nanti kita lihat weekly-nya ya. Oke, kita turun ke daily dulu. VPA TLKM. Apa boleh buat? Taunya di monthly ya. Kalau nggak lihat monthly mungkin susah. Nah, sekarang kita tradingnya di daily. Oke, di sini ada gap, selling climax, ke bawah retest. Nah, ini mainnya di weekly, mungkin dia akan ke atas, the best time for buying, second chance to sell, karena ini ciri-ciri fase B nih. Ya, dia mudah-mudahan naik ke atas, jualannya di 8000. Kalau kita mau main cepat, ya ini ada gap, biasanya ditutup, di sini jual dulu lah. Ini, yang mana nih? Di sini 3000. Tadi kalau close di bawah 2500, saya sarankan kita exit dulu dari Telkom. Hari Jumat tidak ada sinyal, kecil sekali volumenya. Candlenya merah, mungkin dibandingkan terakhir, mau market tutup dibanting. Tapi pola-pola begini nih agak susah Telkom nih. Kemarin ada alert di sini nih, candlenya. Sekarang dia turun ke bawah, karena volumenya besar, ini akan besar. Hari Jumat sinyalnya tidak ada, volumenya low. Kelemahan volume price analysis, kalau volumenya low, ya kita mengacu kepada patternnya saja, bahwa ini candlenya merah, dia tidak valid, karena tidak divalidasi oleh volume yang rendah. Merah ini mungkin dia turun kesempatan kita buy on weakness sekitar 2500 lah. Kalau diturun 2600 atur saja 2900, 2550, 2000 sampai 2500 itu posisi demand. Oke, kita dapat kesimpulan struktur monthly-nya penghujung distribusi kalau dia close di bawah 2500, begitu juga tergambar di fase C-nya. Di weekly-nya dia baru mau fase A. Sekarang kita lihat dengan VBP. Kalau di daily-nya dia sudah fase B. VBP weekly TLKM. Kita lihat supply and demand-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bermain weekly, ya misalnya tidak terlalu agresif, ya kan ini kan baru nih fase. Nanti dia perjalanan naik ke atas, break. Ini ada gap. Biasanya akan ditutup. Baru kalau sampai di 4000 jual dulu. Kenapa? Ini orang supply. Ada gap ya. Di sini juga 3800 udah wanti-wanti nih kalau dia tidak berhasil naik jebol, udah naikkan stop loss atau sell on strength. Mulai sell on strength di sini ya. Nah, kalau dia naik ke atas itu bonus untuk kita. Stop loss-nya jelas 2500 kurang 2 tick. Stop loss 2480. Mulai situ 2470, 2460 di stop loss-nya. Jadi di sini kita tahu target jual di mana. Ini adalah sell mother candle, ini adalah supply. Jadi mulai di sini sell on strength nih kalau bisa. Soalnya banyak yang nyangkut nih. Yang nyangkut di harga 4000 bisa komentar ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan cek dengan VBP TLKM. Jadi saran saya, karena ada struktur monthly-nya sulit dilawan, jadi struktur monthly itu secara teori jauh lebih kuat dibanding daily atau weekly ya. Jadi monthly-nya sudah menunjukkan tren seperti itu, didukung oleh weekly. Jadi kalaupun ada kesempatan exit, kita bisa exit nih Telkom nih. Nah, kalau untuk daily, tadi kita kalau di 3200 juga mau exit juga nggak apa-apa. Ini ada supply di atasnya, ini ada supply sudah dites, baru supply-nya masuk. Nah, ini kalau main cepat,
Paling nggak ini ada gap, dia akan bisa tutup dulu 3.200, dimakan aja lah dulu ini. Kalau menurut saya sih Telkom. Dari struktur kita lihat dengan wave TLKM. Ini chart wave-nya ya Bapak Ibu untuk penutupan hari Jumat. Kalau kita lihat waves volumenya up ya. Cuman belum valid, tapi di sini sudah ada ciri-ciri perubahan wave. Bapak Ibu bisa lihat ini merahnya besar, lalu merahnya kecil. Merahnya lebih kecil, tiba-tiba dilawan, zep ya. Jadi ini ciri-ciri perubahan wave. Ini kan belum. Nanti ini mudah-mudahan segera di break up. Ini indikasi bagus untuk naik. Hari Jumat dia hajar kiri Bapak Ibu sebesar 12,65 juta lot dengan nilai transaksi minus 38,23. Sekarang kita cek berikutnya dengan foreign flow. PIF Telkom. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Telkom Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat, ya mungkin ada korelasi antara asingnya, cuman agak lagging sedikit. Nah, ini kita lihat hari Jumat kemarin, Telkom ini net buy. Faktanya dia net buy, tapi kecil sekali, 2,22 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 185,36 miliar. Dalam 20 hari ada 447,66 miliar net buy. Lumayan ini, lumayan bagus. Tapi dalam 60 hari baru kita tahu ada net sell besar sekali, 763,23 miliar. Dalam 100 hari ada minus 27,94. Kesimpulannya apa? Kalau kita lihat kesimpulan dalam seminggu terakhir, asingnya mulai masuk. Ya, cukup besar, signifikan, dan kemudian sudah ada alert juga. Baik, itu untuk saham Telkom. Kita lanjut saham berikutnya. Kita cek alert Breeze. Saham kedua pilihan Bapak dan Ibu dengan pilihan terbanyak adalah Breeze ya. Ini huruf yang ngaco nih. Breeze ini agak telat. Minggu sebelumnya perbankan sudah bergerak. Kita lihat Breeze seperti Telkom, dia juga fresh, alertnya tanggal 21. Kita cek dengan Speedo Breeze. Speedometer untuk daily. Untuk speedometer abaikannya tanggalnya ya. Karena ini sebenarnya pakai data terakhir. Karena libur, dia catat tanggal 29. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan weekly-nya. Speedo Breeze. Untuk weekly-nya, speedometer. Nah, speedonya berada di netral, artinya sama kuat antara supply and demand untuk weekly-nya Breeze. Kalau daily kita lihat demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Breeze. Jadi rotasi Breeze untuk daily. Nah, ini Breeze bagus sekali kalau kita lihat di weekly Bapak Ibu. Selain itu sektor finance-nya juga sudah menguat sejajar nih dengan garis diagonal, itu artinya resolusi maksimum. Kita balik ke pembahasan Breeze. Breeze dalam beberapa hari, sudah mungkin seminggu lebih, dia sudah masuk ke zona panik dalam segitiga ini. Maka kita boleh katakan saham Breeze adalah habis panik, terbitlah hope. Posisi habis panik, terbitlah hope relatif terhadap komposen adalah posisi terbaik untuk membeli. Ya. Nah, kita lihat nanti untuk membelinya kita pakai chart price dan volume. Jadi Breeze kategorinya adalah habis panik, terbitlah hope. Dia masuk ke zona masih panik tapi arahnya sudah ke hope. Kalau kita beli nanti tunggu di grid kayak Telkom itu sudah ketinggian, harus tunggu koreksi dulu. Secara relatif ya, relatif terhadap komposit. Kita cek dengan VPA monthly Breeze. Bagaimana chart bulanannya? Strukturnya kita akan lihat strukturnya. Mulai berjalanan ya, mulai berjalan Bapak Ibu. Saya ingat ini ketika harga 1000 saya nebus track isunya ya, harga 1000 saya tebus. Nah, sekarang dia naik ke atas, alhamdulillah, biar terus. Karena dari mandinya masih berjalan nih Bapak Ibu ya. Ini datanya nggak lengkap sayangnya. Ini bottoming dia low, high, low. Ini adalah the best time for buying monthly, tapi tidak harus. Ini adalah second chance to buy, tapi dia nggak sampai bawah. Dia high, ini high terhadap low, ini high. Mudah-mudahan ini high terhadap low, mudah-mudahan dia naik ke atas membentuk higher high. Jadi hold saja.
Berbeda dengan Telkom, Breeze ini bisa kita hold. Mungkin nanti dia jualannya kita harus cek higher high-nya ya di berapa. Tapi masih berjalan, masih potensi ya. Jadi kalau punya Breeze pegang saja. Berbeda dengan Telkom, kalau di sini dia masih dalam postur fase E mungkin. Tapi di Monday, sekarang kita lihat di weekly. Kita lihat chart weekly. Oke, chart weekly. Kalau chart weekly berarti ini adalah the best time for buying. Sekitar tahun 2003. Ya bulan berapa nih? Bulan Februari atau Maret. Lalu dia memberikan second chance to buy. Ini adalah selling climax, auto release, secondary test, bottoming. Ini macam ada spring. Jadi spring ini sepertinya saya sudah informasikan ya kepada teman-teman untuk masuk ke Breeze, the best time for buying, second chance to buy. Ini fase akumulasi, sekarang udah mark up. Nah, ini biarin saja Bapak Ibu. Kalau punya Breeze, biarin saja. Mudah-mudahan dia close di atas 335. Kalau enggak berhasil close di atasnya, mungkin itu menjadi spring. Nah, ini cukup segini sudah jadi mark up ini. Fasenya sudah jadi mark up. Lalu kita lihat di mingguan tidak ada sinyal, volumenya juga low. Cuman dia ada akumulasi minggu ini. Nah, ini divergen ya. Dia turun, terdistribusi sahamnya ya turun juga sih kalau kita lihat. Belum lebih tinggi, kalau lebih tinggi baru kita curiga. Ini turun, ini juga turun sebenarnya. Kita tunggu, masih dalam perjalanan. Nanti kalau validasi dia harus close di atas 335, maka dia membentuk higher high. Oke, kita turun lagi ke VPA. Untuk daily, kita turun ke chart daily-nya. Chart daily seperti apa? Nah, sinyalnya lagi-lagi tidak ada untuk hari Jumat, volumenya juga low. Jadi Bapak Ibu, kan hari Kamis Jumat itu kandelnya merah. Ya tidak masalah karena volumenya low. Tadi secara hubungan, justru kalau kandelnya turun, ini bagus kita untuk buy on weakness. Asal volumenya rendah. Nah, ini bagus. Dia bagus nih. Ini tanpa ada akumulasi. Ya bawah ini ya, Bapak Ibu. Sampai dia ada sinyal buy di BDT-nya. Di sini nggak kemana-mana. Jadi ini indikasi bahwa terjadi akumulasi. Saatnya sideway. Ya Bapak Ibu tunggu saat dia turun atau sideway. Tapi ini terjadi akumulasi. Maka dia itu indikasi akumulasi ya dari volumenya. Kalau dia merah ke bawah gini adalah posisi untuk buy on weakness. Dengan syarat volumenya jangan tinggi ya. Volumenya harus rendah. Kalau dia turun, volumenya harus rendah. Kalau turun volume besar, itu kita juga ikut kabur karena pasti ada bandar yang buang barang itu. Atau ada strong hand yang buang barang. Kita cek dengan VBP. Weekly dulu ya. VBP weekly breeze. Kalau kita lihat weekly-nya, di sini ada demand zone nih Bapak Ibu. Ini dia dari garis ini, kita tarik garis ke sana. Dites oleh candle merah ini weekly, dia naik, dites sekali lagi naik. Mudah-mudahan ini menjadi demand zone yang kuat. Ya. Dia tes sekali dia naik. Mudah-mudahan close di atasnya. Kalau dia jebol, kita punya demand strongnya di bawah. Ini fase akumulasi yang dari sini ya. Nah, jadi kelihatan memang ada nih fase akumulasi, ini ada fase markup di validasi. Berarti mainnya di weekly. Oke. Kita cek dengan VBP Breeze. Kita lihat daily-nya ada dimensionnya nggak? Oke. Nah, di atas ada supply ternyata. Ini adalah supply zone. Sekali dites oleh ini, dites lagi, supply-nya masuk, turun ke bawah. Tapi di bawahnya ada demand yang dari sini. Ya, dari sini ada demand yang mengangkat ke atas. Jadi demand-nya itu dari sini sampai atas inilah. Dites, demand-nya masuk, dites ke bawah, yang ini demand-nya masuk. Kalaupun dia tes, ya mungkin dia akan ngetes ini lagi. Kalau dia masuk ke bawah, ada yang banyak nahan ini. Jadi kalau dia turun dengan syarat volumenya kecil, ya. Kalau dia turun, justru kita harus beli. Zona-zona ini untuk buy on weakness sekitar 2700, di situ posisi buy on weakness-nya, demand zone-nya berada di situ 2700 sampai 2750. Itu posisi demand zone untuk buy on weakness. Malah bagus kalau turun ya, Breeze, asal dia volumenya kecil pas hariannya. Kita cek dengan wave. Kita cek chart wave.
Berikut ini chart wave untuk breeze. Kita lihat wave-nya. Oh ya, bagus juga. Merah, hijau, baru merahnya lebih kecil. Nah, sekarang hijaunya sudah besar. Yang dilihat wave volume ya. Nah, jadi di sini kita lihat dia sudah break new. Ini kalau dia turun ke 2700, itu posisi buy on weakness untuk naik ke atas. Dia 2750 sampai 2700 itu boleh pas posisi buy lah. Oke, asal volumenya kecil. Ini karena dia sudah ada indikasi perubahan tren di sini. Hajar kiri kemarin nilainya minus 6,85 miliar. Oke, kita lanjut dengan foreign flow untuk breeze dengan perintah pivot breeze. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat mungkin ada korelasi ya. Jadi kalau asing yang masuk, sahamnya juga naik. Kalau kita lihat hari Jumat kemarin, asingnya net buy 5,33 miliar, dalam 5 hari tercatat 76,71 miliar. Dalam 20 hari tercatat net sell minus 26,54 miliar, dalam 60 hari ada minus 242,22 miliar, dan sehari net buy 340,92 miliar. Ini dia Bapak Ibu untuk foreign flow saham breeze. Berikutnya adalah PGO ya, Pertamina Geothermal, alert PGO. Kita cek dulu. PGO sebelumnya sudah muncul di tanggal 19 Desember. Baru tanggal 22 Januari dia keluar lagi. Kita harus cek lagi ini fresh atau tidak. Karena ya hampir sebulan lah ini. Kalau mau lihat kalau ini menjadi bagian dari alert berikutnya, berarti freshnya itu berada di tanggal 13 November. Kita cek dengan Speedo PGO. PGO berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan W-Star, W-Speedo PGO. PGO ini weekly-nya juga berada di netral, sama kuat ya antara supply and demand. Jadi sepertinya PGO daily-nya dulu bergerak, weekly-nya masih ketinggalan. Berarti ini ada upaya-upaya untuk trend up. Lalu kita cek dengan Star. Tadi breeze weekly-nya sudah belum ya? Kita cek Star dulu. Lupa ya. Nanti Bapak Ibu cek sendiri lah. W-Star PGO. Star dulu, daily dulu. Star PGO. Kita cek untuk daily rotasi. Kalau kita lihat daily, Bapak Ibu, dia PGO sudah lari kencang. Sekarang dia sudah masuk ke zona grid. Artinya kalau nanti dia mentok dan berbelok, maka bahaya itu. Artinya supply-nya fear-nya sudah mulai masuk. Kita lihat weekly-nya dulu. Siapa tahu dia berjalan di weekly. Rotasi saham. Lupa saya belum. Tadi niatnya mau saya tambahin, tapi karena libur, lupa. PGO ya, weekly-nya nanti. Mudah-mudahan Senin sudah, nanti besok sudah ada untuk weekly-nya. Lupa. Sudah saya niatkan, tapi karena liburan lupa. Sekarang kita lihat langsung aja. VPA, weekly, PGO. Datanya belum cukup untuk weekly, gitu. Karena dia baru IPO juga nih kan. Dalam artian belum 2 tahun lah. Nih, chartnya belum penuh, monthly-nya itu belum penuh. Oke, sejak PGO, jadi PGO ini adalah salah satu saham kalau menurut saya belum terjadi struktur besar. Wyckoff-nya belum terjadi, dia begitu IPO dia turun. Ini adalah the best time. Maka dia akan turun lagi ke bawah untuk berberikan second chance. Mudah-mudahan dia bentuk lagi. Dia mudah-mudahan tidak bentuk new low. Mudah-mudahan dia mantul, ini garis ya Bapak Ibu kalau buat tarik, mudah-mudahan mantul di sini karena ini demand zone. Oke. Volume-nya masih rendah. Nah, demand zone itu bisa cek pakai VBP monthly PGO. Ada demand zone di situ, dia mantul. Nah, ini demand zone yang membuat dia mantul. Dia mantul di situ. Mudah-mudahan ke atas, tapi ada supply, mudah-mudahan dia kuat untuk break ke atas. Kalau nggak kuat, ya bahaya. Ya, tapi ini tampaknya memang mantul di zona demand. Bawahnya ada demand, di atasnya supply. Ini demand nih. Ini supply zone.
Oke, kita lihat ke weekly-nya. Mudah-mudahan bisa terbaca. Ya, jadi rotasi bintangnya juga tunggu sedikit lagi nih. Berapa minggu lagi dia masuk ke sini udah jalan. Sejak IPO, jadi sama seperti tadi Bapak Ibu, dia naik, turun. Ini wake off-nya belum ini. Menurut saya sih wake off-nya belum. Kena, mantul, mudah-mudahan naik. Nggak mungkin lah, terlalu kecil wake off-nya kalau cuma segini berjalannya ya. Dia biasa ini naiknya tinggi lah. Minggunya sinyalnya tidak ada, tapi ini bagus menurut saya, volumenya sangat besar, wide. Kalau kita lihat volumenya besar. Besarnya dari mana? Adanya profit taking. Jadi dia sempat naik tinggi, lalu minggu ini, lalu setelah itu ada profit taking, dia turun lagi. Tapi tetap, dia belum cun, Bapak Ibu. Lihat dia belum cun. Nanti kita harus lihat di daily-nya dulu. Bagaimana turunnya? VPA, PGO. Nah, turunnya seperti, iya, nggak apa-apa. Jadi, dia kan naik. Ini adalah selling climax. Jadi ini saling climax ya Bapak Ibu. Jadi saling climax itu ciri-cirinya begini, kecil-kecil boom gitu. Climax pada perlawanan, di sini ada stopping volume namanya. Ini adalah auto rally, ini adalah secondary test. Yang penting dia tidak close di bawahnya aja. Oke, ini kecil-kecil ini ciri-ciri fase B. Ini kita sebut dengan daily-nya the best time for buying. Biasanya setelah the best time for buying harus turun, mencari demand. Nah, turun. Nah, ini kalau dia turun sampai sini, itu kita sebut dengan second chance to buy. Nah, jangan panik dengan syarat kalau ini merah, volumenya harus kecil. Kalau dia merah volumenya besar juga bahaya. Ini kenapa besar? Karena dia ada stepping out. Ya, stepping out. Jadi dia ini adalah volume orang beli dulu, baru digoyur orang profit taking dari sini. Dia akan ngetes ini nih, ya, karena weekly. Maka supply-nya masuk hari berikutnya. Tapi dia the best time for buying. Kalau dia turun lagi, kita buy lah. Nah, stop loss bisa di bawah candle, kalau candle besar. Disebut dengan mother candle. Jadi, kalau dia turun dengan volume yang kecil, justru kita buy. Jangan malah panik. Kalau sudah pengalaman, ya itu. Dia sinyalnya akan down bar, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kita kalau beli juga stop loss di sini risknya kecil. Saya sih berharap PGO besok turun lagi lebih dalam supaya bisa buy sayanya. Karena acuannya kan di monthly, di weekly-nya juga. Di daily dia menjadi the best time for buying. VBP kita cek. PGO kita lihat weekly-nya dulu. Monthly-nya tadi sudah ya. Kita lihat demand zone. Supply demand zone, oh ada supply di atasnya. Ini ada supply nanti mungkin. Oh sebenarnya ada supply juga di sini nih. Ya, ada supply, chat masuk. Nanti dia ke atas, naik hijau, turun lagi. Biasa begitu kalau kita lihat ada zona-zona supply. Ini ada supply kemarin yang coba dilawan. Oke. Mudah-mudahan dia struktur besarnya berjalan Bapak Ibu. Kemarin ada demand zone di sini, ini yang membuat dia menahan. Kalau dia turun ke bawah, Bapak Ibu stop loss di bawah swing low ini saja nih. Exit kalau dia turun ke bawah karena dia akan mengambil bawah lagi. VBP PGO. Kita lihat daily-nya. Di mana demand zone? Ada demand zone sedikit di sini. Kelihatan ya? Ini dia. Berarti kalau dia turun ke bawah ini, buy. Ini tarik. Ya buy, Bapak Ibu. Justru kesempatan karena ini ada demand zone. Oke, itu saja bisa sampaikanlah. Di atas ada supply. Kita tunggu reaksinya. Kita cek dengan wave. Dia sudah the best time for buying. Memberikan second chance to buy. Salah ketik. Wave PGO. Iya juga udah bagus ya Bapak Ibu. Oke, wave-nya merah, hijau, merah. Dia lebih tinggi memang, tapi lihat. Merah ini sekarang sudah dilewati oleh ini. Sementara dia juga membentuk low, high, high, low, high, high. Dia sudah membentuk high, high, di break.
Ini adalah ciri-ciri change of wave ya, change of wave. Oke, kemarin hajar 2 hari berturut-turut dia hajar kiri dengan nilai 11,52 miliar hari Jumatnya. Kita berikutnya mengecek foreign flow dengan perintah PGO. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Pertamina Geothermal. Ini sempat ada asingnya net buy cukup besar Juni-Juli, tapi juga asingnya kemudian di pertengahan Oktober sampai Desember asingnya keluar cukup besar. Kalau hari Jumat, kalau kita lihat asingnya net sell 1,04 miliar, kecil saja. Dalam 5 hari masih tercatat net buy 5,88 miliar, dalam 20 hari ada 3,94 miliar net buy. Dan 60 hari ada minus 69,34 net sell, dan 1 hari ada minus 66,42 asingnya net sell. Jadi cukup fluktuatif, tapi mudah-mudahan ini awal untuk asingnya net buy lagi. Karena pas ada alert, asingnya juga besar. Besok Bapak Ibu bisa gunakan S1, S2, S3 untuk posisi buy. Misalnya 980 buy, 960 buy, 925 buy. Ini mungkin 5 lot, ini mungkin 10 lot, ini 15 lot, 20 lot gitulah. Bentuknya makin ke bawah makin besar piramida. Oke, nah kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk saham berikutnya adalah Aces. Aces ini udah ganti menjadi ASKO ya, kalau nggak salah ya. Kita cek dengan alert Aces. Karena lisensinya sudah habis. Saya rasa mereka sudah bisa lah sendiri. Nah ini freshnya baru juga ya, dia baru ganti nama per 1 Januari. Kalau tidak salah ya, maaf mohon koreksi. Tanggal 22 sekarang alertnya Januari 2024. Kita cek dengan Speedo Aces. Namanya apa ya? Hidup Indonesia lah, ada Indonesianya. Netral artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Aspirasi hidup Indonesia kalau nggak salah AHI. Kita cek dengan weekly-nya Speedo Aces. Oh, dia weekly-nya masih Fear, berarti sebelum-sebelumnya juga dia daily-nya Fear ya, baru daily-nya sekarang netral. Kita cek dengan Star Aces. Kalau dari daily-nya Aces ini melawan siklus, dia bergerak menguat dari panik, menguat menuju Fear. Dia tidak ada basa-basi untuk lewat hope, langsung naik. Biasanya ini jarang sampai ke grid ya, jarang Bapak Ibu. Dia biasanya jatuh lagi baru ke sini gitu. Sementara sektor sikliknya terjadi akselerasi, tumben menguat ini, mungkin karena kompositnya yang melemah. Kita lihat weekly. Apakah weekly-nya bagus? Weekly dari Aces dia bergerak di zona panik, Bapak Ibu. Tetapi perlambatannya mulai mengurang, deselerasi. Ini ciri-ciri demand-nya masuk untuk menahan supaya dia tidak terlalu panik agar bisa berbelok langsung. Itu jadi mulai ada perlawanan dari Aces. Kita cek dengan VPA monthly Aces. Tentunya harus lihat monthly-nya dulu supaya dapat wake off struktur besar. Kayak sepertinya sudah selesai nih Bapak Ibu. Wake off-nya struktur besarnya dari sini. Markup, distribusi, markdown, sempat akumulasi, markup lagi. Nah, ini mudah-mudahan dia melanjutkan siklus berikutnya. Tetapi biasanya dia nggak sampai atas nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tarik garis, cukup sampai sini saja dia. Nah, ini siklus kecil dia turun. Jadi ini wake off kecil, markup, distribusi, markdown. Kita lihat ya, ini volume weekly, monthly-nya juga rendah. Apakah siklus wake off kecil? Kita lihat dengan VPA weekly Aces. Oke, bisa jadi ini adalah markdown, ini adalah selling climax. Ini preliminary support. Ini ada auto rally, ini secondary test, masuk-masuk. Ini ada the best time for buying, tidak memberikan second chance to buy. Jadi kalau kita masuk di April 2003, dia memberikan the best time for buying, baru dia naik ke atas, sampai saat ini dia belum membentuk new low. Nah, menariknya dia juga tidak membentuk new high, berarti ini warning, posisi warning. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut level basic, untuk trend saya sudah katakan ini ada warning. Oh, ada cucuk bawah sedikit ya.
Oke, nggak apa-apa. Jadi dia belum untuk new low. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dia untuk new low maka dia balik lagi nih. Berarti siklusnya kecil saja. Wake off-nya cuma segini saja nih. Ya, saya sudah jelasin mengapa dia nggak naik ke atas. Jadi the best time firewall yang sudah ini kalau dia close membentuk new low maka strukturnya adalah distribusi. Tapi kalau dia naik ke atas break new high maka dia adalah reakumulasi. Biasa ini terjadi reakumulasi ini terjadi karena reakumulasi utamanya pendek. Ini berapa bulan nih cuman week, ya kan? Jadi cukup untuk siklus wake off kecil gitu. Wake off utamanya besarnya sudah habis ya Access ya bagi yang pegang Access. Kita cek dengan VPA Access. Nah, ini kalau siklus wake off kecilnya Access ya. Nah, ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down, ada semacam spring. Mudah-mudahan dia naik lagi. Dia cucuk bawah nih yang pasang stop loss di sini. Kan dicucuk sama dia, baru dia naik. Biasanya dia cucuk sekali lagi ngetes, baru dia naik nih. Kan ini selling climax, auto rally. Ya, biasanya dia tes sekali lagi untuk naik. Biasanya. Jadi seperti ini, dia tes sekali, tes 2 kali, tes 3 kali, 4 kali, baru dia naik. Ini juga mungkinan gitu. Perilakunya seperti itu. Sinyalnya apa? Down bar. Ya, tidak apa-apa kalau down bar asal volumenya rendah. Nggak apa-apa. Ya. Dia hanya untuk ngetes mudah-mudahan. Kalau volumenya besar itu yang kita kabur. VBP. Weekly dulu. Access. Kita cek dimensionnya. Iya, ada dimension yang melawan ya, Bapak Ibu di sini. Ini dimension yang ngentas ke atas. Ya, ini ada dimension juga di tes. Yang dimension di sini nih. Ini sekarang sedang dites. Kalau udah jebol, maka dia akan mengejar di bawah ini lagi. Akan balik lagi. Maka strukturnya, weekly-nya, marking up, distribusi, marking down. Jika dia close di bawah dimension, maka dia akan mengejar dimension ini. Siklusnya seperti itu. Sesuai janji, kita melihat struktur wake off. Kita lihat VBP Access. Kita lihat supply and demand untuk daily. Oke, kalau di daily, ya dia sempat tes ya. Ini Access sempat tes, dia naik. Ini struktur kecil. Bisa trading juga, akumulasi. Karena dia pendek, maka naiknya nggak tertinggi. Turun ke bawah, dia tes, mudah-mudahan siklus ini naik lagi. Kalau nggak, dia akan mengejar ke bawah ya, Bapak Ibu, seperti tadi. Sekarang kita cek dengan wave. Access. Wave-nya apakah sudah terjadi mau ada indikasi perubahan wave? Kita lihat wave-nya zigzagnya high low low high low low belum ya kalau dari wave-nya. Kalau dari sini wave volume-nya sudah ada indikasi ya Bapak Ibu, cuman tergantung nanti ini pullback-nya berhasil naik nggak. Kalau besok close di atasnya maka valid indikasi belum terjadi perubahan wave. Wave perubahan dia harus close di atas sini. Ini kan wave-nya ya Bapak Ibu, zigzagnya. Hari Jumat dia net sell nilainya kecil saja 0,33 miliar rupiah. Kita cek dengan foreign flow dengan perintah PIV Access. Berikutnya ada chart foreign flow untuk Access. Kalau kita lihat ya ada ya hubungan antara asing dengan pergerakan sahamnya. Kalau asingnya banyak akumulasi maka sahamnya naik nih. Di sini divergen Bapak Ibu. Sahamnya turun, asingnya naik ya, aneh. Nggak boleh lah. Nah, di sini kita lihat mulai Januari asingnya akumulasi signifikan, Bapak Ibu. Walaupun kita lihat ada sempat berapa hari kemarin dia net sell. Asingnya hari Jumat SL minus 1,37 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 7,14 miliar. Dalam 20 hari net buy 46,64 miliar. Dalam 60 hari ada net sell minus 131,01 miliar. Dalam sehari ada minus 3,26 miliar net sell. Oke, itu dia. Jadi mungkin di awal Januari asingnya mulai masuk. Mudah-mudahan dia rebound. Besok Bapak Ibu kalau mau beli buy on weakness tunggu di 745, 740, 735. Ya stop loss bisa 725 kalau mau agresif. Jadi mudah-mudahan dia mantul di sini naik lagi ke atas. Ini udah ada pullbacknya sih koreksi. Jadi dia koreksi. Sekarang kita lanjut saham berikutnya.
alert JPFA. Saat berikutnya adalah Java. Java ini, oh, kalau kita lihat di bulan Januari dia tanggal 17 sudah ada alert, tanggal 22 sudah ada alert. Lalu Desember juga dia rame, ya. Jadi 7 ada, bulan 9 yang tidak ada. Jadi ini mungkin sudah bergerak jauh, tidak fresh. Kita cek dengan Speedo JPFA. Biasanya kalau Java keluar, Cepin juga keluar, ya. Biasanya seperti itu mereka. Ayam-ayaman lah. Grid artinya untuk Java demand zone lebih kuat daripada demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan W Speedo JPFA, ini saham terakhir. Mohon maaf karena lebih dari 1 jam ya. Agak jet lag sedikit, maksudnya bukan jet lag ya, kita cuma naik kendaraan saja ke Bandung. Untuk weekly berada di zona grid, artinya weekly-nya ini demand-nya lebih besar daripada supply juga. Ya wajar saja karena alertnya kan sudah sejak bulan 11 sudah ada. Kita cek dengan Star JPFA. Java ini meliuk-liuk, tapi untuk bintang terakhir dia kembali masuk ke zona hope. Weekly-nya juga ada perlawanan, mulai berbalik ya non-cyclicalnya. Kita lihat weekly-nya, W Star JPFA. Kalau weekly-nya dia ini ya, apa namanya, berada di zona grid dan dia nggak terlalu signifikan juga kalau lihat perlawanannya. Jadi sempat bolak-balik aja gitu dia satu arah gini. Jadi dalam beberapa bulan terakhir sempat menguat, baru melemah. Ini belum ada signifikan untuk menguat. Kita lihat dulu VPA monthly Java. Baik, ini chart Java untuk monthly. Kalau lihat siklusnya, saya nggak tahu nih, respect atau tidak dia ke Wyckoff ya. Atau mungkin respectnya di weekly, siklus-siklusnya seperti itu saja nih kalau kita lihat dari tahun 2000 atau sebelumnya. Kalau kita 3200 ini adalah all time high ya, Wyckoff-nya siklus kecil saja. Ya ini Wyckoff ya, ini Wyckoff, ini Wyckoff, ini juga Wyckoff. Sekarang nih marking down, akumulasi, marking up, sedang naik ke atas. Jadi target terdekat kita bisa lihat di sini ada target atau dia mau bentuk di 3000 sekian di target. Ya, itulah dulu Bapak Ibu ya. Kalau sinyalnya yang kemarin itu effort to rest bullish sign, sinyalnya bagus ini. Tapi kita cek dulu di weekly karena monthly-nya belum sampai akhir bulan. Kita lihat VPA weekly JPFA. Ya kan? Dia naiknya sudah sejak April harusnya. Jadi ini yang marking down. Jadi siklus Wyckoff-nya Bapak Ibu ini marking down. Ini selling climax, authorized secondary test, sign of SOS di sini ya. Ya, batu kalau kita lihat uptrust juga bisa. Bukan uptrust, SOS saja. Nah, ini tes. Ini adalah kalau kita tarik bisa di sini karena satu candle dia, dua candle sama saja ya, satu candle. Ini kita sebut dengan the best time for buying. Sudah jalan dia. Ini adalah second chance to buy. Ini adalah second chance to buy. Dia turun ini. Jadi kalau sudah the best time for buying, kita jangan lupa pasang buy on weakness ke bawah. Karena itu adalah second chance to buy. Dia mengejar. Berarti the best time for buying-nya di sini. Nih. Karena ini mengejar break-nya. Jadi dia kejar ke bawah. Setelah selesai, maka dia naik ke atas. Maka terbentuk low, high, high, low, higher, high. Ini fase D. Maka dia sekarang ini adalah fase E. Itu Wyckoff-nya ya, Bapak Ibu berjalan ya. Ini cocok untuk bikin workshop ini. Tapi sayang tidak ada spring. Springnya tidak ada. Yang menarik ada spring lah. Kalau ini sayang tidak ada. Ini idealnya kalau ada spring menarik nih. Cucuk naik. Wah, bisa masuk. Saya nggak pegang pula Java. Sekarang low high ini naik. Ini bentuk sekarang higher high. Weekly ya Bapak Ibu. Volumenya besar. Jadi
berjalan saja ke atas dia. Jadi turun dulu, berjalan. Bagi yang sudah punya stop lossnya taruh di sini sajalah. Nah, kita lihat daily-nya. Nanti untuk posisi stop lossnya ditariknya di daily. VPA, JPFA. Ini kalau nggak lihat weekly, kita bingung juga nih lihat pattern ini. Kita udah kena stop loss di sini nih. Kalau lihat weekly, dia masih berjalan. Oh, ada sinyal jual sebelumnya. Kita lihat sinyal hari Jumat, dia mengatakan strength in returning. Dia melihat bahwa strength-nya berbalik. Sinyal volumenya bagus juga, up volume. Candle-nya juga white. After downtrend, dia move indicate strength. Tapi 2010 ini masih tunggu waktu untuk membentuk new higher high ya di daily-nya. Jadi stop loss-nya ya taruhnya masih di 2 tick di bawah 2780. Kalau di daily alertnya mulai sinilah ya Bapak Ibu. Oktober udah berjalan dia. Makanya harus lihat weekly-nya supaya kita nggak terlalu panik. Kalau yang pasang ke stop loss ya kena hilang barang di sini. Nah, ini naik lagi ke atas, kita buy back lagi di sini. The best time for buying, second chance to buy untuk reakumulasi. Kita lihat dengan VBP weekly JPFA. Jadi ada yang pakai 60 menit, 1 jam, 5 menit, ya bisa-bisa saja. Cuman agak susah kalau lihat wake off ya. Biasa struktur wake off kalau mau profit besar itu lihatnya di weekly. Acuannya monthly. Jadi kalau di weekly kita lihat dia sudah jalan. Nah, nanti kalau mau buy on weakness, Bapak Ibu mau buy on weakness di sini ini stop loss-nya swing low kalau weekly. Kalau yang mau daily ya pakai VBP Java. Kalau sudah naik begini nggak menarik untuk dibahas Bapak Ibu. Karena satu-satu yang perlu kita lakukan adalah hanya kontrol stop loss dan mengecek dia bermain di mana. Stop loss untuk daily ini struktur besar, ini ada demand zone, ini dia. Berarti stop lossnya kalau yang agresif di sini boleh, ya inilah ya Bapak Ibu di sini. Karena di bawah demand zone-nya di sini nih. Kalau di sini nanti agresif, kalau pasang di sini mudah-mudahan dia nggak kena. Ini daily kan? Oh ya. Nanti kalau dia break new, baru kita pindahin lagi. Dia harus membentuk new higher high nih. Sekarang kita lihat dengan wave Java. Mohon maaf, sudah lebih dari 1 jam ya. Sedikit saja. Ini karena internetnya juga lama. Kalau dari wave, apakah dia masih melanjutkan? Adakah indikasi perubahan wave? Kalau dari zigzagnya ini masih low, masih high low, ini higher high, ini high low, ini higher high. Ini udah terjadi perubahan? Oh, enggak, masih up, masih lanjut ya, karena merah, hijau masih tetap hijau. Masih tetap dia belum ada indikasi perubahan Bapak Ibu karena dia candlenya juga terakhir ini hijau nih. Terakhir kemarin dia hajar kanan nilainya 9,39 miliar rupiah. Kita lanjut dengan foreign flow untuk Java dengan perintah PIF Java. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Java. Kalau kita lihat kenaikan Java kemarin memang didukung oleh asing yang akumulasi terus. Begitu asingnya net buy-nya melandai, sahamnya juga mulai koreksi-koreksi. Nah, sekarang ini asingnya mulai keluar. Kalau kita lihat asingnya kemarin hari Jumat minus 11,78 miliar net sell. Dalam 5 hari ada minus 33,49 miliar net sell. Dalam 20 hari minus 68,68 miliar net sell. Dalam 60 hari minus 137,86 miliar net sell. Dalam 100 hari ada minus 63,98 miliar. Jadi kalau kita lihat dari 5 bulan terakhir asingnya memang net sell ya Bapak Ibu kalau kita kumulatifkan semua. Mungkin mulai Juli, Agustus itu yang banyak, September mulai berkurang. Baik Bapak Ibu, itu saja weekly stock analysis saham-saham yang Bapak Ibu miliki. Kesimpulan untuk Java sendiri tidak ada yang bisa dilakukan, maksud saya tidak ada yang menarik dilakukan kecuali Bapak Ibu rapat stop loss saja dinaikkan, dijaga. Kalau yang konservatif di bawah sini, kalau yang agresif tentu di bawah ini.
Oke, karena dia sudah naik tinggi kalau di weekly wake off-nya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk weekly stock analysis ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, share, and like channel YouTube-nya, videonya. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.